Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya mendapatkan amanah sebagaimana tertulis di majalah Suara Madani Kota Batam. Di malam ke-21 itu hendaknya seorang penceramah menyampaikan judul makna Lailatul Qadar. Ya, adik-adik yang sedang mencatat, makna Lailatul Qadar. Sebelumnya yang kami muliakan Al-Mukarram wal Mukhtaram Imam Masjid Ustaz Mustaqim, mudah-mudahan Bapak Ibu beliau kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Dan yang kami muliakan Ketua Masjid beserta para pengurusnya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Ngomong-ngomong, ngasih semangat Bapak Ibu. Dari suaranya ini kayaknya enggak, saya pancing dulu. Masih semangat? Alhamdulillah. Hadirin jamaah sidang salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah. Di malam-malam yang terakhir ini, 10 yang terakhir, banyak sekali di antara kita yang sudah kendor amaliyahnya. Betul atau betul? Banyak sekali di antara kita yang ngejar dunia habis-habisan. Pak Ustadz, saya mau balik kampung, jadi saya sibuk harus jualan ini, jualan itu, sehingga nanti saya mau balik kampung. Untuk balik kampung dunia saja ibu persiapkan, apalagi mempersiapkan balik kampung akhirat. Justru harus lebih dipersiapkan lagi. Betul atau betul, Bu? Ini ada ibu-ibunya tuh, anak-anak muda semua itu. Betul atau betul Pak nih? Nanti kalau tidak direspon ini ustadznya nanti pulang cepat ini nanti ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ashrul awakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ashrul awakhir, ketika masuk di 10 yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan ngejar dunia Bapak Ibu, bukan ngejar yang namanya mudik, tetapi beliau ahya al-lail, menghidupkan malam-malamnya. Wa syaddal mi'zar, beliau mengencangkan tali sarungnya, ikatan sarungnya itu. Wa aiqadha ahlah, dan Nabi membangunkan keluarganya. Tuh Bapak Ibu, contoh Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini sudah kebalik. Kalau sudah masuk 10 yang terakhir, banyak di antara kita yang sudah kendor amaliyahnya. Padahal Nabi mengajarkan semakin dekat, ya semakin habis Ramadan, haruslah semakin giat kita menghidupkan malam-malam. Untuk apa Pak Ustaz? Pada malam ini, malam ke-21, maka kita akan kejar Lailatul. Ini malam ini nanti siap Bapak Ibu, adik-adik semuanya kita tidur di masjid. Tidur pula bahasanya. Siap kita menghidupkan di masjid Bapak Ibu. Insya jangan dikunci masjid-masjid, dibuka. Di malam ini malam yang ganjil. Karena menurut para sahabat dan tabi'in, mereka mendapatkan Lailatul Qadar itu kebanyakan di malam 21.
yang hari ini, yang malam ini banyak tidurnya, jangan sampai kita tak dapat Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Maka rasakan keheningannya. Pak Ustadz dari tadi ngomong Lailatul Qadar, apa makna Lailatul Qadar itu? Supaya kita semakin kuat dan giat beribadah pada malam hari ini. Yang muda umurnya udah tua, semakin dekat dengan masjid malam ini. Apalagi anak-anak muda ini tidur di masjid. Jangan cuma rame bangunin orang sahur. Hidup tegakkan sholat di masjid. Karena kalau di rumah, saya tak yakin anak-anak muda seperti kalian ini bisa menghidupkan malam-malam. Saya dulu waktu masih muda seperti kalian, disuruh orang tua ke masjid. Walaupun memang banyak tidurnya, belajar. Ada orang tua sholat di depan, ikut. Ini contoh anak-anak muda sekarang ini. Bapak dan Ibu, Pak Imam kita ini siap memimpin sholat malam pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, ayo ikut. Apalagi sudah diumumin malam ini Bapak Ibu ada iktikaf, ada sahur bareng, Masya Allah. Langsung saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna qadar yang pertama. Kenapa sampai diberikan Lailatul Qadar? Apa makna qadar yang pertama? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa qadar itu adalah makna ketetapan. Qadar itu adalah ketetapan. Siapa yang malam ini beribadah, bermunajat kepada Allah, mintalah dari Allah. Karena apa? Allah telah menetapkan sesuatu dari bagian kehidupan. Pantas saja Bapak Ibu, hidup kita hancur berantakan, gak sukses-sukses, karena malam-malam kita lewatkan dengan banyak tidur. Mumpung malam ini 21, kita minta sama Allah, ya Allah, hari ini saya mungkin miskin, saya minta kaya ya Allah. Silahkan Bapak Ibu. Dengan kaya itu saya ingin dekat denganmu ya Allah. Hari ini anak saya belum sekolah ya Allah. Nanti masuk SMP ya Allah, nanti masuk SMA. Saya tak tahu daftar kayak gimana ya Allah. Minta Bu, Pak, malam ini sama Allah. Ini karena Allah dengan kasih sayangnya akan menetapkan ketetapan itu. Bagian dari qadara takdir. Diambil dari kata takdir itu Bapak Ibu, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa dirubah. Kan ada beberapa itu, laki-laki perempuan tak bisa dirubah, malam siang tak bisa dirubah. Lalu apa lagi? Nah, selain daripada itu bisa dirubah Bapak Ibu. Kebahagiaan, kesengsaraan bisa minta sama Allah. Kaya miskin bisa dirubah. Apalagi itu kecil bagi Allah Bapak Ibu. Maka malam ini harusnya kita menghidupkan malam-malam itu. Setuju? Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata qadar itu, malam qadar itu adalah malam kemuliaan Bapak Ibu. Kenapa malam itu sangat mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Siapa yang membawa Al-Qur'an? Malaikat, maka disebut dengan Sayyidul Malaikah. Diturunkan di suatu malam. Malam itu semakin berarti kemuliaan. Pada malam itu Bapak Ibu, pas pula Lailatul Qadar, Ibu masih menyaksikan heningnya malam. Malam tak terasa panas, tak terasa dingin. Bahkan lolongan anjing tak ada terdengar. Lalu semakin ada angin berhembus tapi tidak menimbulkan kedinginan. Merasa nyaman beribadah. Bukti Bapak Ibu dimuliakan sama Allah, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Makna yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata qadar itu adalah menurut bahasa yang lain itu adalah maknanya sempit. Langit itu kalau terjadi malam ini Lailatul Qadar, semua terasa sempit. Apa yang memenuhi? Langit dan bumi dipenuhi oleh malaikat Bapak Ibu. Padahal malaikat itu kalau secara wujudnya Nabi Muhammad SAW pernah melihat, saya pernah melihat Jibril itu dari sayapnya saja menutupi ujung barat dan ujung timur. Malaikat itu turun kepada Allah Subhanahu wa taala, turun kepada bumi Allah Subhanahu wa taala itu, mereka menyambut orang-orang yang sedang menghidupkan malam. Semua penuh padat, merayap saking penuhnya dikatakan sempit. Bahkan pohon-pohon tidak akan terasa, tidak ada yang bergoyang Bapak Ibu. Bahkan ada orang, menurut cerita Bapak Ibu, ketika dia selesai sholat malam, dia coba ke tepian pantai. Pantai itu terasa seperti keramik. Karena saking
heningnya pada malam hari itu. Bapak Ibu sekali-sekali kalau sholat malam, di malam-malam yang ganjil, setelah sholat ibu coba buka jendela, ibu coba buka langit. Maka di tahun 2019, mungkin setiap tahun ada ya, itu ada menyorot bintang-bintang itu. Salah satu di antara tanda Lailatul Qadar itu tidak terjadi bintang jatuh. Maka tahun 2019 itu terbukti Bapak Ibu, ternyata tidak ada bintang jatuh, itu cuma ada di malam 21. Itu tahun 2019. Tidak tahu tahun 2003 ini mana langit yang tidak ada bintang jatuh. Itulah ciri-ciri Lailatul Qadar kita dapatkan. Nah, ini perlu kiranya kita buka kembali tentang keutamaan Lailatul Qadar itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di makna yang keempat, Lailatul Qadar ini adalah sebenarnya menurut para ulama adalah malam di mana kita mau berubah lebih baik Bapak Ibu. Yang dulunya Bapak Ibu bisa merasakan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, kita cek nanti setelah lebaran. Siapa yang akhlaknya lebih baik, dia mendapatkan itu. Siapa dulu jarang ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid, dapat dia. Yang tak pernah infak, tiba-tiba rajin berinfak, insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Yang dulunya tak berjilbab Bapak Ibu, sekarang habis lebaran, rasa-rasanya mau buka jilbab, malu. Ternyata saya jauh lebih baik daripada yang kemarin. Insya Allah saya dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun cuma sholat tarawih Bapak Ibu, ini kan sudah malam. Makanya sampai nanti malam ke-30 jangan sampai tinggalkan sholat tarawih. Ini adalah bagian qiyamul lail, sholat tarawih ini Bapak Ibu. Maka siapa yang tidak sholat tarawih, nanti malam-malam hari harus bangun, hidupkan. Kalau ibu merasa jadi orang pekerja, maka jangan tinggalkan sholat tarawih. Nanti pulang sholat tarawih tidur sejenak, nanti malam bangun lagi bermunajat kepada Allah, minta sama Allah untuk didapatkan Lailatul Qadar. Maka salah satu di antaranya kenapa diberikan Lailatul Qadar, supaya kita bisa menyaingi amalan orang-orang terdahulu. Sahabat-sahabat semua pada iri, Bapak Ibu, ya Rasulullah, bisakah kami menjadi umatmu ini menandingi orang-orang terdahulu yang umurnya panjang? Bisa, kata Rasulullah. Maka itulah diturunkan Lailatul Qadar 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih. Berapa bulan itu Bapak Ibu? Maka merasa amaliyahnya kecil, sholat sunnahnya sedikit, infaknya sedikit, sholat tarawihnya kadang-kadang, maka di 10 terakhir ini Bapak Ibu, kita kencangkan lagi ibadah kita supaya kita mendapatkan pahala 1000 bulan. Amin ya Rabbal. Kira-kira malam ini siap kita bangun, hidupkan malam-malam Bapak Ibu? Siap? Insya Allah. Kalau tak di masjid, di rumah, yang suami bangunin istrinya. Kalaupun ngantuk, ya kita adakan rame-rame di masjid ini, dipimpin oleh Pak Imam. Kalaupun mau bikin jamaah sendiri di rumah, silakan Bapak Ibu. Kuncinya satu, jangan ada pertengkaran di dalam rumah. Hidupkan semua malam-malam ini sampai malam 30, 21, 23, 25, 27, 29. Carilah di malam-malam ganjil itu. Maka menurut para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andaikan puasa ini genap nanti Bu, seandainya puasa nanti kita 30 digenapkan jumlah bilangannya, maka benarlah 21 itu adalah malam-malam yang ganjil. Tapi seandainya Ramadan tahun ini adalah 29, nah ini perlu diketahui Bapak Ibu, seandainya bulan puasa kita ini nanti 29 hari tidak genap, maka malam ganjilnya itu bukan 21, 20. Maka dihitungnya apa? Dari jumlah bilangannya. Makanya 10 terakhir ini jangan sampai kita lewat, kita tinggalkan. Syukur-syukur bulan ini, Ramadan ini adalah 30, maka 21 itulah ganjil. Tetapi kalau nanti 29, berarti 20 lah itulah yang ganjil. Menurut bilangan angka dari depan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan angkanya, tetapi hitungan ganjilnya itu adalah, kalau 29 adalah 20, 22, 24 dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagian referensi dari beberapa ulama. Ayo kita sama-sama hidupkan, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.